buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dan hamba Tuhan Lucia akan berdoa. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur Tuhan kalau pada saat siang menjelang sore ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh kuat Tuhan, terlebih di dalam penyesalan diri kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, beberapa kami hamba-hambamu dan anak-anakmu, kami rindu untuk datang bersekutu dengan Engkau, menikmati kehadiran-Mu di tempat ini lewat kuasa firman dan Roh-Mu, sehingga hidup kami dikuasai, karena kami tahu dan percaya Tuhan dalam kami melayani Engkau, kami tidak mampu tanpa kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu kami butuh tuntunan firman-Mu Tuhan yang akan menuntun kami. Kami butuh kekuatan dari Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk menjalankan setiap pekerjaan-Mu. Mari Engkau memberkati setiap kami yang ada Tuhan, terlebih khusus Engkau yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan setiap perkataan yang keluar dari bibir-Mu hamba-Mu adalah perkataan yang berasal dari Engkau saja. Kami tahu Tuhan saat kami akan bersekutu dengan firman-Mu, ada satu oknum kuasa kegelapan yang tidak senang akan melihat kami, akan mengganggu merongrong kami Tuhan. Tetapi seberapa kami yang ada, kami bersatu hati, kami mempanggil nama-Mu yang penuh kuasa, kami tolak setiap siasat kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar Allah Tuhan Yesus yang berkuasa dari air itu bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami boleh merasakan lawatan-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka doa dan kuasa kami hari ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom, selamat sore. Pada kesempatan ini merupakan hari penyangkalan diri. Tapi mohon maaf saya tidak berpuasa karena dari kemarin sempat drop sehingga saya mengalami demam dan sedikit batuk. Walaupun ya di masa-masa pandemi ini kayaknya penyakit seperti ini yang dulunya penyakit dianggap ringan biasa saja, tetapi image-nya itu sekarang udah
seperti suatu stigma ya, yang menakutkan. Tapi sebenarnya puji Tuhan saya sehat-sehat sekarang ya. Puji Tuhan, jadi biarlah kita yang menjalankan penyangkalan diri, saudara tetap jalankan dengan sepenuh hati, dan saya percaya semuanya diperhitungkan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya, puji Tuhan. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, pada saat ini ya kita memiliki suatu materi yang bisa dikatakan materi yang berat ya. Mengenai Wahyu 13 ini sebenarnya materi yang dikotbahkan bisa sampai 3 hari 3 malam, kayak 3 malam mungkin, secara bertahap, sehingga kita juga boleh mengerti ya, maksud-maksud rahasia firman di dalam kitab Wahyu ini, di dalam satu perikop atau satu konteks dalam pasal 13 secara penuh. Dan memang ini merupakan tema yang menarik, walaupun di antara berbagai denominasi gereja-gereja di muka bumi ini ya begitu banyak sekali tafsiran-tafsiran akan kitab Wahyu yang keliru. Tapi terpujilah nama Tuhan kalau kita melalui pengajaran kabar pengantin ini diungkapkannya. Walaupun saya percaya ini belum sempurna, belum semuanya. Artinya pengajaran yang murni itu sempurna adanya. Tetapi sempurna dalam hal kelengkapan saya percaya ya masih banyak rahasia yang belum diungkapkan oleh Tuhan. Karena saya berpikir rahasia yang diungkapkan melalui kabar pengantin saja yang belum semua, itu sudah membuat orang-orang di dalamnya menjadi sombong. Ya, saya langsung to the point saja. Menjadi sombong, ya, merasa, ya, apalagi bernaung di dalam gespa. Jadi orang-orang yang tidak memahami ya maksud firman Tuhan ini, tampaknya mungkin mereka sudah lama tidak membaca pelajaran. Karena kalau kita sering membaca, ya jujur saja saya juga terkadang masih jarang ya. Tapi adalah beberapa kali saya buka karena itu menyangkut pengetahuan rohani juga. Sebenarnya kalau kita memperhatikan, membaca dari pendahuluannya itu sudah dibuka dengan suatu kalimat ajakan yang baik, bahwa di situ disimpulkan pelajaran ini diperuntukkan bagi setiap gereja yang berkerinduan baik. Jadi siapa aja sebenarnya ya Tuhan suka. Mau dia gereja Katolik, mau dia gereja Advent, mau dia gereja aliran Pentakosta, aliran karismatik, gereja Protestan, ya. Gereja apapun itu, ya. Dengan berbagai denominasi, memang kuncinya yang berkerinduan baik. Ya. Karena saya pernah satu kampus ya, waktu
di dalam mata kuliah Wahyu di kampus saya, wah itu seru sekali. Ketika memperdebatkan sebelum masuk pada intinya membahas pasal-pasal, ini membahas tentang apakah betul Wahyu ini itu terjadi untuk akhir zaman di mana kita hidup, atau kitab Wahyu ini hanyalah suatu ungkapan yang dikiaskan saja, yang diperuntukkan dalam keadaan gereja mula-mula di zaman para rasul, di mana kiasan-kiasan itu sebagai bahasa, simbol-simbol di dalamnya sebagai bahasa lain yang menggambarkan kejahatan, kebengisan daripada Kaisar Roma pada saat itu yang menganiaya orang-orang Kristen. Jadi kitab Wahyu ini seolah-olah kitab yang diperhaluskan, ya, tetapi yang membuka apa ya, kedok daripada keinginan dari kaisar, pemerintahan Roma, bahkan orang-orang fasik, ya, untuk berbuat jahat kepada pengikut Kristus. Jadi supaya Rasul Yohanes ini menyuratkan itu tidak dicurigai, karena mereka juga tidak mengerti, ya, karena sifatnya itu simbolis, ya. Ya, ada yang menafsir seperti itu. Dalam hal lain memang saya berpikir inti dari kitab Wahyu memang mengungkapkan juga kedok iblis, ya, yang memakai segala atribut-atribut kebenaran, ya, melalui agama, melalui pekerjaan Tuhan, melalui pelayanan, melalui organisasi kerohanian, melalui jabatan-jabatan kerohanian, ya. Jadi jangan heran jikalau ada pendeta tetapi berhati iblis. Ada itu, seperti itu. Tapi pendeta yang adalah hamba Tuhan, yang betul-betul mengalami lantikan Tuhan, ya, sesuai dengan hidupnya, sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak mungkin dikatakan iblis, tidak mungkin. Tapi ada yang berhati iblis, karena memang mereka dikatakan adalah seorang hamba yang hanyalah menyenangkan hati manusia. Paulus dengan tegas, mereka ini pengajar-pengajar palsu. Mereka ini bahkan di Galatia atau di Filipi itu, mereka ini dikatakan Paulus seperti anjing-anjing. Hati-hati engkau kepada anjing-anjing ini. Kalau dipikir-pikir tajam juga. Tapi memang seperti itu, saudara. Nah, berbicara tentang anjing, kita masuk dalam Wahyu 13. Ya. Jadi Wahyu 13 ini rahasianya, ini bukan suatu gambaran naga itu seperti yang kita dengar di berita-berita, mitos-mitos dari suku-suku tertentu, adat istiadat tertentu. Apalagi ya, mohon maaf ya, Cina kan percaya dengan naga. Ya mungkin bukan Cina saja, ada suku adat istiadat tertentu yang percaya naga itu justru mereka melambangkan naga adalah kebijaksanaan, nah, kekuatan, ya. Lalu apalagi ya, kekuatan, kebijaksanaan, keberuntungan, ya, jadi mereka mempercaya itu. Ya sesungguhnya kepercayaan itu salah, ya. Kalau kita benturkan dengan kitab Wahyu ini, naga itu bukan sesuatu bentuk yang memberikan kebijaksanaan. Mungkin dalam pengertian lain kebijaksanaan, iya, kebijaksanaan untuk menyesatkan orang, betul itu, ya. Kekuatan, iya, memang naga itu diberikan kekuatan, ya, untuk membinasakan orang-orang percaya, iya, betul itu, ya. Makanya di dalam kitab Wahyu ini, saudara, memang naga ini secara garis besar gambaran naga berkepala 7, bertanduk 10, ya. Lalu di atas tanduknya, ini konteks Wahyu 13, di atas tanduk itu ada mahkota, ya. Artinya tanduk itu berkuasa. Karena mungkin secara logika kalau kita kaitkan dengan beberapa mitos, mungkin tidak ada juga, ya. Mereka mempercayai naga berkepala 7, ya. Naga yang normal saja, naga seperti ular, ya, berkepala 1, ya. Tapi kalau sudah berkepala 7, mungkin lain lagi ceritanya.
Tapi ini hanyalah simbolis. Ya. Ini memiliki pengertian rohani yang tidak secara literally, ya. Tidak secara teks, tidak sesuai dengan literasinya, ya. Tetapi ini berbicara tentang negara-negara, ya, yang ditunggangi oleh iblis. Negara-negara ini dipercayakan, diizinkan Tuhan, ya, dan dipersatukan oleh iblis itu sehingga menjadi suatu negara-negara yang memiliki kekuatan untuk menguasai dunia, ya. Terlebih untuk menyesatkan banyak orang. Kalau di dalam konteks Wahyu 13 ini berbeda dengan Wahyu 12 ayat yang ketiga. Wahyu 12 ayat yang ketiga itu kepalanya ada di atas kepala naga berkepala 7 itu ada mahkota dan bertanduk 10. Tetapi di konteks Wahyu 13 berkepala 7 dan bertanduk 10, tapi di atas tanduk itu ada mahkota. Nah, jadi begini saudara. Berbicara tentang naga berkepala 7 dan bertanduk 10, itu berbicara tentang 7 negara dan 10 negara, ya. Jadi 7 negara ini adalah berbicara tentang negara-negara di bumi bagian timur. Itu melibatkan negara pertama, Rusia. Kedua, Cina. Lalu ada Jepang, lalu ada India, lalu ada apa lagi? Jepang, India, saya lupa itu. Apa lagi? Hah? Hah? Nggak ada Korea Selatan. Rusia, Cina, Jepang, India, ya. Turki, Arab Saudi. Turki, Arab Saudi, Rusia, Cina, Jepang, India, Turki, Arab Saudi. Oh iya, Uni Afrika satu lagi. Ya, sudah. 7. Itu 7 negara yang dipakai. Cuma ini dalam konteks Wahyu 12 ya ini agak berat ya, karena saya katakan kenapa ini merupakan materi yang berat, karena ini sifatnya khotbah panjang, khotbah besar kalau di KKR. Dan memang kalau supaya tertanam betul itu lebih baik lagi seminar, ya. Nah, supaya mereka yang mengikuti seminar mencatat itu, ya. Jadi 7 negara dalam konteks Wahyu 12 ini mereka yang berkuasa. Lalu 10 negara yang tanduk itu, 10 tanduk berbicara tentang 10 negara yang bergerak di Wahyu 12 itu yang bergerak, ya, di kegerakan besar, ya, menjelang mau masuk kepada zaman antikris itu lebih berkuasa. Negara-negara 7 negara di bumi ini bagian timur itu lebih berkuasa, tetapi yang 10 negara ini bagian barat memiliki kuasa tetapi masih dibatasi. Jadi saudara, kalau kita melihat rahasianya di situ pertama saya disebut Rusia. Jangan heran Rusia sudah mulai sekarang, ya. Jangan heran, ya. Dunia digemparkan. Digemparkan dengan serangan-serangan Rusia kepada Ukraina. Dan sebenarnya secara tidak langsung Rusia memberikan suatu warning kepada NATO. Ya, NATO itu kan melibatkan beberapa negara-negara bagian yang ya mungkin kalau tidak salah merupakan sekutu daripada Amerika. Ya. Amerika ini sebenarnya ada di dalam 10 negara, ya, bagian barat. Nah, cuma memang di kegerakan besar nanti, ya, sampai kepada memasuk zaman antikris, memang negara 7 negara ini yang digambarkan 7 kepala naga, ya. 7
tujuh negara ini yang diberikan kuasa. Ya. Jadi kuasa mereka lebih berkuasa dari 10 tanduk. Artinya 10 negara di bagian barat. Ya. Wow, itu saat ini seru sekali itu di bagian timur. Rusia menantang sekalipun memberikan warning kepada negara-negara bagian barat. Ya, itu sudah tanda-tanda, saudara. Sudah tanda-tanda kita memang sedikit lagi, saya tidak tahu sedikit di sini ya bukan berarti tahun depan atau 2 tahun depan, ya saya tidak tahu kapan. Ya, intinya kalau kita sudah masuk dalam kegerakan besar, di situ kita bisa tahu. Karena firman Tuhan rahasia sudah mengatakan 3,5 tahun. Tapi untuk perjalanan menuju kita masuk kepada gerbang kegerakan besar itu bermula dari situ. Firman Tuhan itu tidak menjelaskan. Rahasia itu tidak menjelaskan secara spesifik. Hanya saja berjaga-jaga. Ya kita tidak tahu. Mungkin besok tiba-tiba pecah gerakan besar. Ya, siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu? Tapi ya menurut asumsi saya belum. Ya, masih mungkin ada 2-3 tahun. Mungkin ini asumsi saya saja ya. Intinya Tuhan mengatakan berjaga-jagalah ya. Jikalau engkau sudah melihat sesuatu tanda terjadi ya, sudah ada peperangan di sana. Wah, itu sudah ya mulai tegaklah kamu ya. Tegak menengadahlah engkau. Artinya engkau mulai serius terfokus ya. Pikiranmu betul-betul terfokus mengarah kepada Kristus ya. Walaupun seringkali jemaat mendengar ya, hamba Tuhan membaca firman Tuhan tentang bagaimana kita harus senantiasa memikirkan perkara-perkara di atas. Pada realitanya ya kita sering kan masih saja kita sudah melihat ke bawah ya. Walaupun sudah seringkali kita dengar, kita sudah seringkali membaca Alkitab, ketemu dengan ayat-ayat tersebut, tapi tetap saja kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu penuh dengan kemurahan dan kasih sayang. Selalu datang mengingatkan. Tapi kadang kita lebih seringkali menghakimi hamba Tuhan. Ya itu lagi. Ya, masih bagus. Tuhan masih berbicara dan mengingatkan. Ya, hati-hati kalau Tuhan sudah berdiam. Itu yang perlu kita takutkan. Kalau hamba Tuhan sudah berdiam, ya itu tanda sudah malam. Kalau tidak ada pemberitaan firman Tuhan, itu tanda sudah malam. Ya. Ketika kita yang lagi haus-hausnya, wah itu akan terasa sekali. Ya. Saudara haus-haus mencari firman Tuhan, mencari persekutuan. Oh, saudara kayaknya susah. Mungkin ya ada peperangan, jadi ya dengan terjadinya virus kemarin saja pandemi, kita sudah mikir, oh ini sudah dekat ini. Oh ini sudah waktunya tahun depan. Ternyata belum toh. Ya. Tapi itu sudah menjadi menjadi gambaran kita. Oh ternyata seperti ini. Baru pandemi kita kebingungan. Aduh nggak bisa gereja. Ya. Sebagian jemaat yang bersungguh-sungguh. Aduh bagaimana ini? Kita nggak ada persekutuan. Puji Tuhan kita masih ada diberikan suatu teknologi lewat hikmat manusia yang Tuhan anugerah. Dengan teknologi yang ada kita bisa melayani. Kita bisa melayani Tuhan dari jauh. Walaupun banyak juga beberapa jemaat mengatakan bahwa sepertinya tidak ada chemistry. Kalau tidak bertatap muka kurang enak. Karena tetap ada kekurangannya. Di situ juga ada suatu melalui pelayanan online terkadang ada juga keterbatasan yang sebenarnya cukup mengganggu ya. Di mana bisa membangkitkan suatu sifat ketidakjujuran ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya terkadang pelayanan online ya hamba Tuhan kan tidak tahu ya. Yang di rumah itu nonton sambil selonjoran, sambil tidur, sambil minum kopi, dengar firman Tuhan, sambil makan, sambil nyemil. Dia pikir karena nontonnya di handphone ya, di laptop itu kayak nonton bioskop, kayak nonton film ya. Angkat kaki, pakai kaos utang, ya. Menyembah Tuhan saja ya, dia malah duduk, dia malah tidur, ngobrol sama anaknya, ngobrol sama suaminya, ya jalan ke sana kemari, kan tidak tahu. Berbeda kalau di gereja ya secara langsung ataupun tidak langsung, setidaknya kan kita kan bisa ada suatu perasaan yang ya yang perlu kita tunjukkan, ada suatu kesopanan di situ, ya bukan sekedar
kita menjaga kehidupan kita tetap sopan ya di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan, tetapi juga di hadapan Tuhan ya. Tapi kalau terkadang begitu ya. Bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan, itu sebenarnya penting juga kita pahami, kita bisa tunjukkan itu di hadapan manusia. Nah, ketika ibadah yang sifatnya berjemaah itu ada untungnya ya. Menguji kita, kalau kita betul-betul menghormati Tuhan, nah ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan di situ yang tidak secara langsung melatih diri kita untuk tetap menjaga sikap kita untuk beribadah ya. Terkadang masih ada hamba Tuhan, anak Tuhan saja, hamba Tuhan berkhotbah masih aja lihat ke bawah itu, lihat handphone, belum ada yang tidur ya. Di Beson juga terkadang tidur ya, giliran ditegur, saya kan capek tadi pagi, saya banyak kegiatan, saya belum tidur, saya belajar tadi malam ya kan, seperti itu ya. Banyak yang seperti itu, tapi ya apalah daya, biarlah semuanya Tuhan yang menilai. Kembali lagi, walaupun terkadang hamba Tuhan, coba saudara, mungkin saudara yang hamba Tuhan yang berbicara di mimbar, saudara yang sudah mengumpulkan materi, saudara berjuang, bergumul, saudara ingin memberikan itu supaya jemaat mengerti, tapi jemaat sepertinya sia-sia gitu ya. Tapi itulah terkadang hamba Tuhan itu diuji ya, diuji seperti itu ya. Siap tidak siap sampaikan firman Tuhan, mungkin salah satunya itu dikatakan dalam keadaan siap atau tidak siap. Coba kita baca dulu 2 Timotius 4 ayat yang ke-2 mulai. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Ayat kedua. Iya, ayat 2. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Apa? Hendaklah engkau memberitakan firman itu. Ya. Hendaklah engkau bersedia, baik pada bahasa senang atau tidak senang. Nyatakanlah salah orang, tegurkanlah, nasihatkanlah dengan panjang sabar dan dengan pengajaran. Ya. Jadi dalam keadaan senang atau tidak senang ya. Kalau kalimat terjemahan baru apa? Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Ya, terima kasih, sampai situ saja. Dalam keadaan siap atau tidak siap waktunya, dalam keadaan senang atau tidak senang ya. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Keadaan yang tidak menyenangkan ya. Terkadang itu terjadi situasi secara skala besar, mungkin seperti pandemi ya, mau tidak mau kita tetap harus memberitakan. Puji Tuhan, walaupun lewat online ya, kita kan terkadang sebagai pemimpin umat, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan rindu ya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Nah, mungkin hal negatif, hal kurangnya online itu kami tidak bisa mengawasi jemaat ya. Ya, tapi dalam hal ini ya mungkin termasuk kategori sesuatu yang tidak dipersiapkan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena kan pasti ekspektasi kita itu bagaimana firman Tuhan itu bisa dicerna, dipahami oleh jemaat. Sedangkan yang berjumpa saja ya masih perlu penjelasan, masih perlu diterjemahkan lagi, disederhanakan. Terkadang jemaat yang berkenan baik selesai ibadah mereka tanya lagi, pendeta begini, ini saya kurang mengerti, ini khotbah begini, ini maksudnya gimana ya. Yang berkenan baik ya. Ya, kalau yang tidak berkenan baik ya lewat begitu saja. Mereka anggap ya firman itu seperti tips-tips daripada motivator dunia ya. Karena terkadang mereka lebih penting motivator dunia yang tipsnya kesuksesan, bagaimana engkau menjadi
seorang yang kaya, mendapatkan pekerjaan yang besar dan sebagainya. Ya, itu mungkin hal yang lumrah lah ya. Ya, demi kesejahteraan masa depan bagi keluarga. Ya, puji Tuhan kalau itu semua menjadi motivasi untuk kita mengejar cita-cita demi kebaikan hidup kita, demi kebaikan masa depan bagi keluarga kita. Puji Tuhan. Ya, walaupun terkadang kita sebagai hamba Tuhan itu mempunyai suatu perspektif yang berbeda. Ya, di situ perspektif yang berbeda terkadang malah terjadi benturan-benturan yang keras terhadap cara berpikir ya orang-orang tertentu. Karena bagaimanapun rohani dengan sekuler tidak bisa pernah menyatu, ya, seperti terang dan gelap. Nah, lalu bagaimana caranya supaya rohani dan sekuler itu nampak satu? Itu sebenarnya kalau kita betul-betul mengutamakan hal rohani, secara sendirinya otomatis Tuhan akan membuka jalan dan memberkati. Ya, kalimat daripada Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, maka yang lainnya itu sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Itu sebenarnya Tuhan sedang mengungkapkan. Walaupun saya percaya firman Tuhan pada dasarnya, pada intinya tidak pernah menjanjikan suatu berkat secara jasmani. Karena ketika Tuhan yang menjanjikan berkat rohani, kekekalan, tapi Tuhan sendiri berbicara tentang hal duniawi, ya itu kan seperti sesuatu firman yang tidak konsisten. Firman itu tentu segala sesuatu berbicara tentang hal yang kekal, hal rohani ya. Tapi bukan berarti Tuhan menutup mata, tidak. Tuhan memberikan jalan, memberikan pengertian dari mulai perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Yang diutamakan berbakti kepada Tuhan ya. Dari perjanjian lama bagaimana kita diajarkan di dalam Keluaran 23 25. Apa sih itu dikatakan? Ayat hafalan kita kan? Ya. Ketika engkau berbakti kepadaku, kepada Tuhan Allahmu, maka roti yang menjadi makanan, air yang menjadi minuman akan diberkati Tuhan, bahkan engkau akan dilalukan dari segala sakit penyakit. Itu janji Tuhan. Tapi konsepnya kan kalau datang mencari Tuhan dulu, beribadah ya. Lalu soal kebutuhan masakan Tuhan membiarkan kita ya. Bagaimana kalau kita sakit untuk memuji Tuhan? Susah kan? Kalau kita berada di ruang ICU karena kita tidak diberkati ya, mungkin kita mengalami kepapaan. Ya. Sakit karena tidak makan ya berbeda, kecuali saudara betul-betul beraskese ya. Artinya itu kalimat tentang menyiksa diri dalam tanda kutip. Terkadang ada orang berpuasa ingin mencari karunia, ingin mencari kemuliaan Tuhan ya, karena sampai sakit akhirnya karena dia berpuasa panjang akhirnya sakit ya. Pernah ada seorang hamba Tuhan 1 tahun dia ya, hamba Tuhan Gesba 1 tahun dia berpuasa, tapi buka tutup, bukan terus-terusan. Kalau terus-terusan 1 tahun itu jangankan 1 tahun ya, baru 10 hari itu sudah dipanggil ke sang halik itu. Haleluya. Ya, tapi kalau kita percaya dengan iman ya kita kembali lagi ke Alkitab, buktinya 40 hari. Siapa aja 40 hari terus? Musa atau Elia selain Tuhan Yesus? Ya. Jadi ada, tapi itu pun orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu. Ya kecuali karena seperti itu, ya pastilah Tuhan akan senantiasa memelihara. Tuhan akan senantiasa memelihara. Tapi kan kita juga diberikan hikmat, ya, diberikan hikmat. Artinya kalau kita mengutamakan Tuhan, pastilah Tuhan akan menyediakan. Nah, ini juga mengajarkan kepada saya dan saudara, di dalam pelayanan, di dalam aktivitas dan kesibukan saudara pun, kalau saudara tetap menjaga kesibukan saudara dengan membangun mezbah doa kepada Tuhan, di mana mezbah doa itu merupakan suatu bangunan keintiman saudara dengan Tuhan ya.
tetap ada koneksi dengan Tuhan, pastilah Tuhan pelihara. Pastilah Tuhan akan mencukupinya. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita, ya. Kan kalau kita senantiasa tercukupi dengan tubuh jasmani yang sehat, disitulah kita bisa manfaatkan. Kita pergunakan itu untuk melayani Tuhan. Kita pergunakan itu untuk beraktivitas mencari nafkah. Dan tentu tidak melupakan apa yang menjadi tugas-tugas di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang harus menjadi keyakinan kita, ya. Ya, mungkin ini sudah terlalu melebar. Kita kembali lagi. Jadi saudara, menyangkut daripada naga berkepala 7 tadi dalam konteks Wahyu 12 itu berbicara 7 negara. Ya, artinya kalau kita sudah melihat, pokoknya ingat saja, 7 negara itu melibatkan Rusia, Cina, Rusia, Cina, Jepang, India, Uni Afrika, apa lagi? Saya jadi lupa. Rusia, Cina, Jepang, India, Uni Afrika, Arab Saudi, Turki. 7 negara ini, ya, mereka yang akan dipakai, ya, dipakai, ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Mereka memiliki kekuatan, wah, luar biasa. 10 negara ini tidak bisa melawan mereka karena kekuatan mereka masih dibatasi. Makanya tampaknya kejadian Rusia ini, kita lihat saja ya, Amerika seperti seolah-olah tidak berkutik. Ya. Walaupun ada suatu ya, ada suatu pertentangan, ya, perlawanan dari Joe Biden, bagaimana mengancam supaya putus hubungan dalam hubungan kerjasama politik, ya, ekonomi, ya, ekspor impor, ke Rusia itu ditutup semua. Tapi tetap Rusia tidak bergoncang, dia tetap menunjukkan kekuatannya. Memang seperti itu. Dan saya ingat di berita Rusia ternyata didukung oleh Cina. Ya. Tidak tahu ya, kalau saya salah mohon maaf. Kalau tidak salah seperti itu saya ingat. Ya, jadi memang 7 negara ini, ya, kita pantau saja, kita lihat saja, kita menguji akan pengajaran ini. 7 negara, Arab Saudi juga, Arab Saudi yang saya lihat berita-berita besarnya, ya, Arab Saudi lebih sudah kepada kemodern, ya, kehidupan yang begitu modern. Uni Emirat Arab, wah, pangeran Arab Saudi itu sudah membangun suatu kota yang modern, ya, yang justru katanya menurut hukum Islam itu sudah menyalahi, sudah keluar dari ajaran mereka, ya, karena ini sudah duniawi menurut mereka, ya. Cara-cara hidup yang sudah kebarat-baratan seperti itu, ya. Jadi sudah ada pemberontakan. Nah, tapi itu yang terjadi, saudara. Itu terjadi. Pokoknya pantau saja. Rusia, Cina, Jepang, India, Uni Afrika, Turki, Arab Saudi. Itu dalam Wahyu 12. Nah, tetapi Wahyu 13, mahkota itu sudah di atas tanduk. Artinya yang berkuasa, mahkota itu kan adalah sesuatu jabatan, ya. Suatu jabatan, ya, suatu kekuasaan. Berarti di sini 10 negara di bagian barat. Nah, ini sudah di zaman Antikris. Zaman Antikris. 10 negara itu melibatkan Amerika Latin, Amerika Utara, betul ya? Amerika Latin, Amerika Utara, Portugal, Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Belanda. Nah, itu 10 negara ini, ya, yang akan berkuasa, ya, menjadi tanduknya, ya, kuasa kegelapan. Waduh. Dan kita perhatikan, saudara, kita kembali lagi dalam Wahyu tadi.
Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga, dan seluruh kuasa binatang Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar, ya, dalam Wahyu 13, ya. Ya, jadi di situ dikatakan keluar dari dalam laut. Laut ini sebenarnya berbicara dunia, ya, berbicara dunia. Dan memang kalau yang digambarkan di dalam Yesaya 57 ayat 19-20 coba. Ayat 19-20, Yesaya, Tuhan menggambarkan orang fasik itu memiliki suatu kehidupan yang sama seperti gelombang yang membawa arus dengan lumpur. Ya, Yesaya 57. Orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, seperti tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Bab 1, tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allah. Ya, jadi nggak ada damai. Arus mereka itu seperti arus yang membawa lumpur dan kotoran. Ya. Inilah orang fasik. Orang fasik ini adalah gambaran orang yang sudah mengenal Tuhan tetapi berbalik. Ya. Jadi orang dalam mereka. Ya. Itu kan paling berbahaya. Dalam setiap kelompok, organisasi, dalam jemaat, dalam pengembalaan, dalam organisasi hamba-hamba Tuhan, yang paling berbahaya itu kalau orang dalam, terus dia keluar, karena mereka sudah tahu sistemnya, lalu dia keluar, atau dalam arti mendurhaka, memberontak. Nah, itu bahaya itu. Dia tahu seluk-beluknya yang ada di dalam. Tapi sayangnya pengetahuan dia itu dia pakai untuk menghancurkan. Ya. Seperti itu yang terjadi. Bahkan mereka suka meniru. Karena dia sudah tahu sistemnya. Sama seperti iblis. Bagaimana rahasia antikris itu kan pengajaran mengatakan. Antikris itu siapa? Dia adalah seorang Yahudi yang berumur 30 tahun berkuasa. Nah, kenapa di situ dituliskan? Karena antikris ini meniru aku. Di mana Tuhan Yesus dipercayakan lahir ke dunia, mulai melayani pekerjaan Tuhan, mulai menunjukkan kuasa Tuhan, bermanifestasi lewat kuasanya. Di dalam pelayanannya itu mulai di umur 30 tahun. Nah, 30 itu angka apa? Apa? Penyerahan atau kemuliaan. Sorry. Ya. 20 adalah kemuliaan. 30 angka penyerahan. Ya. Artinya memang di angka 30 itu suatu kehidupan yang penuh dengan penyerahan, ya. Di dunia pelayanan, 30 itu sebenarnya bisa dikatakan matang itu, ya. Matang di dalam melayani pekerjaan Tuhan, ya. Ya, mungkin dia bisa dikategorikan matang dalam hal dia dewasa, sudah berkeluarga, ya. Jadi siap membimbing orang karena dia sudah terbiasa membangun rumah tangga, jadi dia sudah banyak pengalaman. Dan tentu kalau sudah berumah tangga, sudah umur 30, sudah memiliki anak dan sebagainya, dia bisa melayani siapapun, dari mulai anak kecil, anak muda, ya, sampai dewasa, bahkan sampai orang tua. Dia mempunyai wibawa itu, ya.
tetapi harus memiliki kehidupan yang penuh dengan penyerahan. Ya. Yesus Kristus di angka 30 usianya, disitulah dia memulai menyerahkan kehidupannya untuk melayani tugas Bapa di surga. Joy, ya. Jadi kembali lagi, orang fasik itu berbahaya. Ya, seperti orang dalam, dia pandai meniru. Jadi kalau saudara dalam berjemaat, ya dijauhkanlah ya. Dijauhkan jika ada jemaat yang menjadi fasik. Tapi kalaupun ada seperti itu, ya, dia akan keluar, dia akan meniru, ya. Bahkan dia bisa membangun pelayanan baru, sekalipun dia bukan hamba Tuhan, dia jemaat, tapi dia panggil itu guru-guru. Dia panggil itu pendeta-pendeta yang antah berantah dari mana, ya. Hanya untuk membangun kerajaannya sendiri. Bisa itu untuk bersaing, ya. Bahkan untuk berniat jahat supaya bisa menjatuhkan di sidang pertamanya. Bisa seperti itu, ya. Paling berbahaya seperti itu. Mungkin kenapa dia melakukan seperti itu? Karena motivasinya dia ingin memiliki jabatan, ya. Makanya hati-hati. Jemaat kalau menginginkan jabatan, ya, menginginkan pekerjaan, pelayanan, kalau terlalu menggebu-gebu, ya hati-hati, koreksi saja diri. Bertobatlah engkau, ya. Jangan-jangan kau sudah berambisi, sudah dikuasai iblis dengan kuasa keangkuhan. Ada jemaat yang diberikan kepercayaan melayani pekerjaan Tuhan, tapi ketika sudah tidak diberikan, merajuk dia. Ya. Ada seperti itu. Begitu juga di kalangan organisasi. Ada organisasi sudah periode pertama dipercayakan, tetapi periode kedua sudah diturunkan, sudah tidak dipercayakan lagi. Merajuk dia, pindah organisasi. Ada seperti itu. Ya, itu enggak sehat itu seperti itu. Ya. Berarti selama ini mereka mau kejar apa? Sedangkan kita tahu organisasi ini adalah organisasi kerohanian. Pelayanan adalah tentang kerohanian, bukan pelayanan ke duniawian. Tolonglah. Sedangkan di dalam konsep duniawi, sekuler saja, ya bisa ketahuan. Ya. Pejabat-pejabat tinggi, lihat saja yang dipercayakan periode pertama, pas kedua, mereka yang sakit hati, lihat. Oh, mereka berambisi terus mengejar, mencari jabatan dengan cara haram sekalipun. Yang penting saya mendapatkan jabatan itu. Ya, itu dunia sekuler. Ya. Anggaplah biasa. Maaf kata, anggaplah itu di kalangan orang berdosa. Yang paling berbahaya kalangan orang benar. Ya. Kalau orang berdosa ya memang dia berdosa. Ya sudah, tinggal tunggu waktunya Tuhan saja. Supaya Tuhan mengubahkan dia. Tapi kalau orang yang dari berdosa masuk ke kebenaran, nah, terus menjadi fasik, oh itu lebih berbahaya itu. Itu jauh lebih berbahaya, saudara. Ya. Mereka akan melakukan segala sesuatu. Ya. Jadi ingat ya. Seperti iblis, antikris ini meniru gaya daripada Kristus Yesus. Pelayanan Yesus Kristus itu meniru. Jadi hati-hati. Orang-orang dalam ini hati-hati. Yang mulai terpecah belah, meniru-niru. Itu lihat saja. Ya kita kita cobalah menguji segala sesuatu dengan mengandalkan iman, dengan mengandalkan roh Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana gaya-gaya anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang begitu kontroversial, sudahlah kontroversi mungkin relatif ya. Relatif bergantung perspektif kita masing-masing. Tapi coba lihat gerakan-gerakan mereka yang kalau sudah pemecah belah ya, sudah merendahkan yang meninggikan si A tetapi merendahkan B, lihat. Udah nggak betul itu ya. Udah jiwanya jiwa yang ditunggangi antikris. Tidak ada seperti itu. Sudahlah berbicara itu. Skala lebih sempit lagi. Dalam keluarga seperti itu juga. Kita harus perhatikan. Kalau dalam keluarga sudah terintimidasi, sudah ada keangkuhan hidup, lihat pasti ada perpecahan. Ya. Yang dibela itu siapa? Yang ditinggi-tinggikan itu siapa? Yang direndahkan itu siapa? Padahal satu keluarga. Itu seringkali terjadi dalam keluarga, terjadi itu. Jangan heran yang seperti itu. Ya, apalagi sudah terbilang komunitas, terbilang kelompok, terbilang organisasi. Wah pasti terjadi. Tapi berbahagialah dia yang mencari damai. Karena dia adalah orang-orang pilihan.
sebab dia adalah anak-anak Tuhan. Itu kan yang dikatakan Yesus, itu ayat favorit saya. Ya. Selalu saya berpatokan dengan seperti itu. Jikalau di tengah perselisihan, kalau engkau tenang, ya, kau dapat berdoa minta hikmat. Coba itu di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, saya bagaimana saya merenungkan, mempelajari, menelaah dari setiap kalimat terjemahan baru dan terjemahan lama itu memiliki suatu penafsiran yang berbeda, yang indah, yang heran, tapi sebenarnya tujuannya sama. Kalau dalam terjemahan baru itu ya memang dikatakan segala sesuatu itu sudah dekat. Ya artinya segala sesuatu sudah dekat ini kan sebenarnya berbicara tentang Tuhan akan mulai berperkara. Entah dia datang menghakimi, entah dia akan datang memberkati. Ya. Tapi kalau konteksnya itu supaya kita tenang, supaya kita harus tenang, menguasai diri supaya kita tenang dan dapat berdoa, berarti mungkin Tuhan akan berperkara, melakukan sesuatu, beracara. Ya. Kalau kita tidak bisa tenangkan diri kita, tidak bisa kuasai, bagaimana kita bisa berdoa? Ya. Segala sesuatu kejadian-kejadian yang tidak terduga dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam kelompok kita, dalam lingkungan kita, pergaulan kita, pekerjaan pelayanan kita, terjadi perselisihan, kita harus tenang. Ya. Kita harus kuasai diri dulu supaya kita tenang. Kalau kita sudah menguasai diri, lalu kita tenang, saya percaya doa kita itu bukanlah doa yang salah. Ya. Seperti doa yang salah itu, yaitu doa dengan hawa nafsu. Itu kan Yakobus 4 ayat 1-4. Kalau kita dalam keadaan emosi, ya, dalam keadaan keangkuhan, itu jiwa tidak tenang, doa kita pasti minta, Tuhan engkau hukumkan orang ini. Tuhan engkau binasakan orang ini. Engkau tutup berkatnya. Ya. Salah satu tokoh agama ya dulu, sekarang sudah dibuai dia. Ya, sementara bagaimana dia mengajarkan doa tentang kepada orang-orang kafir? Ya memang konteksnya kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, doa-doa untuk orang yang bebal, orang fasik, orang kafir itu memang adalah doa kutukan. Betul, itu betul sekali. Tapi dalam perjanjian baru seolah-olah sebaliknya. Tuhan Yesus ajarkan justru doakan mereka yang menjadi musuh mereka. Ya. Seorang tokoh agama mengatakan tutup berkah mereka, biarlah mereka akan teraniaya, menjadi orang yang terkutuk dan sebagainya. Itu sempat viral itu. Saya mendengarnya memang sangat provokasi sekali. Saya terprovokasi dan betul-betul merupakan intimidasi. Tokoh agama, ya seperti kami, tokoh agama, saudara jemaat bisa menilai kok. Kalau kami sudah berkata, yang tidak dengan kami, engkau kutuk Tuhan. Kalaupun kita ingin menegakkan kebenaran, ya kita harus berpikir secara diplomatis maupun ucapan kita. Kita tetap mengatakan kebenaran. Yang tidak mencintai damai, yang mengadakan perpecahan, itu akan mendapatkan ganjaran. Dan dia bukanlah termasuk dalam bilangan Kristus. Karena kan Tuhan pernah mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan dengan aku, dia ada bersama dengan aku. Barang siapa yang mencerai-beraikan, dia menjadi lawan. Jadi sifatnya kita sebagai gereja, itu kan Matius 12 tadi. Matius 12 ayat yang ke-20. 20-30 saya lupa. Jadi sifatnya Tuhan itu merangkul. Itu ciri-ciri gereja, anak-anak Tuhan. Tapi kalau sukanya untuk memecah belah, apapun itu kepentingannya, apalagi kepentingan mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan rohani, yang di dalamnya Yesus Kristus sebagai batu penjuru, tapi memecah belah, sudah dia itu orang fasik. Ya. Itu berbahaya itu. Karena dia orang dalam tapi udah memberontak. Ya. Jadi hati-hatilah dengan cara-cara antikris seperti ini. Ya. Mungkin sekarang ini kita mengatakan orang-orang seperti itu antikris. Ya,
dulu takut ya, sekarang nyatakan saja kebenaran. Ya, antikris itu bukan serta-merta orang-orang dengan kepercayaan di luar sana. Ya, mungkin Indonesia ini seperti KKB, kita anggap antikris. Oh, mereka udahlah orang-orang di luar. Ya, mungkin orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Ya, nurani mereka sudah mati. Tapi bagaimana perspektif kita sebagai orang yang hidup dalam kebenaran? Kita bisa menganggap mereka ini domba yang tersesat. Wah, luar biasa itu. Itu suatu hal yang luar biasa yang jarang dimiliki. Ya, banyak orang, bahkan patut diragukan, orang-orang sekalipun dia hidup mengenal Kristus, bisa nggak berkata seperti itu? Bisa nggak mengampuni musuh? Bisa nggak mengampuni orang yang bersalah? Mengampuni saya seringkali sulit. Ya. Apalagi sudah ada kepentingan mencari jabatan, itu berbahaya. Sebenarnya saudara, ya inilah yang saya katakan, ini materi berat dan luas. Ini kalau kita mengalirkan sesuai hikmat, oh itu indah sekali sebenarnya. Tapi ya waktu tidak mungkin saya ungkapkan semua. Ini mungkin bisa dikatakan baru satu ayat ini, penjelasan dan penguraian, ya, serta hikmat yang membawa kita untuk bagaimana mengaplikasikan, ya, apa sih relevansinya, apa hubungannya dalam ayat ini, ya, kepada kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan gereja. Ya, ini baru ibarat kata saya baca 4 ayat, baru mungkin 1-2 ayat. Ya, dan saya sangat menggebu. 1 Petrus 4 tadi, yaitu menjadi kunci kita juga supaya kita tetap tenang. Kalau salinan lama, hendaklah pikiranmu sempurna. Pikiran yang sempurna itu pikiran yang betul-betul dikuasai hikmat Allah. Coba bagaimana itu? 1 Petrus 4 ayat 7 tadi. Salinan lama. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 salinan lama. Tetapi zaman yang akhir itu sudah dekat. Sebab itu hendaklah pikiranmu sempurna. Tetapi zaman yang akhir itu sudah dekat, ya. Lebih spesifik, ya. Terus? Dan berdoalah dengan. Tetapi zaman yang akhir itu sudah dekat. Sebab itu hendaklah pikiranmu sempurna. Nah, sebab itu pikiranmu sempurna. Terus? Dan berdoa dengan siuman. Ya, berdoa dalam keadaan siuman. Sadar, ya, bukan dalam keadaan rohani tidur, tapi rohani yang sedang menyala. Kalau rohani tidur itu kan, ya mungkin rohani yang tidur itu tidak baik. Rohani yang sebenarnya tertidur karena banyaknya suatu pikiran-pikiran duniawi. Kalau pikiran-pikiran duniawi, ya udah, doa-doa kita itu menuntut berkat-berkat Tuhan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, apalagi untuk memuliakan Tuhan, tidak. Tapi pikiran yang sempurna, karena sudah di akhir zaman. Akhir zaman ini iblis senantiasa meluncurkan kuda putih, kuda merah, apalagi, ya, pertengkaran yang menyebabkan perselisihan, sehingga muncul kuda hitam, ya, di mana ada kelaparan, ya, balas sampar dan sebagainya. Itu kan efek dari pertengkaran. Lihat, kalau misalkan organisasi kerohanian yang harusnya tadinya adalah satu organisasi, mempunyai program kerja yang baik supaya jiwa-jiwa itu senantiasa diberi makan lewat pelayanan-pelayanan yang sudah diprogramkan, ya, KKR yang diadakan, menjangkau jiwa-jiwa yang betul-betul haus akan kebenaran. Tapi jika terjadi perpecahan, lihat, jadi terbengkalai pekerjaan Tuhan. Segala niat baik yang sudah tersusun baik dari pendahulu-pendahulu jadi rusak, kan? Ya, akhirnya jiwa-jiwa entah yang tadinya bisa kita rangkul, bisa kita menangkan, mereka menanti-nanti mana ini, ya. Akhirnya penginjilan sekarang, lihat, saling bersaing, ya. Kita pun penginjilan terkadang mau menginjil ke sini, aduh, takut karena di kubu sebelah, ya. Mungkin padahal kita niatnya baik, aduh, rindu menginjil. Tapi karena penginjilannya itu metodenya sudah sekaligus mempengaruhi, ya, itu yang berbahaya. Jadi di dalam firman Tuhan ada suatu provokasi. Wah, itu paling jahat itu, ya. Menyampaikan pengajaran tapi ada provokasi, ajakan-ajakan duniawi, ya. Kamu jangan seperti ini, jangan ikut dia, jangan ikut ini, jangan ikut hamba Tuhan. Ada seperti itu, ya. Ya, saya tidak bercerita satu organisasi, ya. Ini semua organisasi ada seperti itu kasusnya. Ya.
Jangan saudara nanti sudah berasumsi saya menyindir-nyindir. Ya puji Tuhan, kalau merasa tersindir, puji Tuhan. Setidaknya bertobat dan sadar ya. Kita semua sadar saja. Ya. Organisasi kerohanian itu sudah terjadi. Ya. Sudah terjadi bahkan dari abad-abad 12, 13, 14, 15. Wah, itu sudah terjadi, hal biasa. Menyampaikan firman Tuhan tapi ada provokasinya ya. Ada propaganda yang memecah belah. Kita kan jadi sebagai yang mengetahui firman, mengetahui pengajaran, bingung kita yang mencoba untuk murid. Jadi serba salah karena jemaat yang mau diisi sudah ada pola pikir yang berbeda, sudah ditanamkan hal-hal yang buruk. Kan yang dikorbankan akhirnya jemaat, kasihan. Ini siapa yang disalahkan? Ya orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum inilah yang bisa dikatakan antikris. Karena orang yang tidak mencintai damai anti dong dengan pengajaran Kristus. Harusnya itu kan. Cuma saja ya oknum sebenarnya itu ya, nanti di kerajaan antikris. Tapi kan sebagai ayat penutup saja. Kalau saya teruskan ini saya lagi membara, nanti mau terus lagi 1 jam lagi. Sebagai ayat penutup saja. Sekarang ini mungkin bukan oknum antikris, tapi rohnya. 1 Tesalonika pasal yang ke-2 ayat yang 2 Tesalonika 2 ayat yang ke berapa itu? 3 ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Ayat 2 mulai. Ayat 2 mulai. Terjemahan baru kan? Terjemahan baru boleh, lama boleh. Terjemahan baru saja. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu harus Allah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Manusia durhaka ya, ini menunjuk kepada ya antikris bisa. Tapi ingat, baca terus. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Lawan yang meninggikan diri supaya dia mendapatkan kesempatan disembah, dihormati ya, sebagai Allah. Terus bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah ya. Kalau berbicara pengertian sesuai pengajaran ya, ini sudah menunjuk kepada oknum antikris itu yang sebenarnya ya. Karena memang antikris itu, maaf kata ya, dia adalah mantan paus dari Katolik Roma yang berpusat di Vatikan. Mantan paus tapi berulah dia. Dia memanfaatkan agama dan pengikut-pengikutnya yang begitu banyak. Ya, ini harus saya katakan. Tapi sekilas saja, sedikit saja. Kalau saya bahas terlalu panjang. Jadi yang kita perhatikan di sini, ingat, dia itu meninggikan diri supaya mendapat kesempatan disembah sebagai Allah. Nah, ini kan jiwa-jiwa Lucifer seperti ini. Bagaimana relevansinya dengan keadaan kita ya sehari-hari? Oh, banyak terjadi. Dunia pelayanan, lihat saja orang-orang yang berambisi untuk mendapatkan ketenaran, popularitas ya, dengan mendapatkan bagian ya. Sekalipun dia jemaat, tetapi ketika tidak mendapat bagian, sakit hati, tersindir ya, merasa tidak dihargai. Ada seperti itu. Di organisasi juga begitu ya, padahal ya, kumpulan hamba-hamba Tuhan, waduh, yang mengklaim dirinya pengantin Kristus ya, seperti itu ada terjadi di luar sana juga ya, apalagi dunia sekuler ya. Wah, itu udahlah, itu sudah terjadi, udah biangnya di luar sana ya. Itu terjadi gaya-gaya seperti itu. Coba ayat yang ke-9 dan 10 dalam pasal yang sama. Kedatangan penduduk itu adalah pekerjaan iblis,
dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, Ya. tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dulu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan. Ya, mereka itu sifatnya tidak mengasihi kebenaran. Sekalipun mereka tampaknya berulah, ya, dapat melakukan mujizat, perkara-perkara yang daripada Tuhan. Seolah-olah mujizat yang daripada Tuhan, padahal dikatakan palsu semua. Ya. Seolah-olah betul-betul kuasa karunia-karunia Tuhan yang bekerja, padahal palsu itu, skenario semua. Ya, ya saya tidak pokoknya saya saat ini tidak membahas dari dalam dulu. Terkadang kita yang sudah mengerti sampai kepada karunia, lihat saja orang yang berkepentingan dia pakai itu mujizat Tuhan lewat karunia-karunia, lewat karunia nubuatan, lewat karunia penglihatan. Tapi sebenarnya mereka tidak melihat. Tapi karena image-nya itu, waduh, image-nya dia ini adalah hamba Tuhan yang berkarunia penglihatan loh. Wah, dia ini karunia nubuatan loh, luar biasa. Tapi karena kepentingan, ya udah. Apalagi sudah ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu, ya udah. Ya. Murninya karunia yang bekerja itu mungkin betul roh itu ada, tapi hancur lebur itu. Terluka-luka Roh Kudus itu di dalam. Oh, sama seperti menyalibkan lagi anak Allah. Ya. Rohnya itu tersalibkan di dalam diri mereka karena mereka berbicara dusta. Sama seperti konteks naga ini, ya, yang kita baca tadi. Bibir mulut mereka, ucapan mereka penuh dengan dusta, ya. Tapi mengatasnamakan kebenaran. Oh, itu kalau Paulus pernah mengatakan ini seperti ibarat penyakit kanker yang menjalar, ya. Itu kalau dibiarkan, oh semakin parah itu. Tubuh Kristus akan semakin sakit, ya. Makanya kita harus ada enggak itu. Coba cari itu. Coba cari di apa? Konkordansi. Di mana? 2 Korintus 2. 2 Timotius 2 ayat 17, coba kita baca. 17, perkataan mereka menjalar seperti penyakit. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Terus Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman kebenaran. Paulus mengatakan Himeneus dan Pilatus, ya, telah berpaling dari kebenaran. Artinya kita bisa tahu tulisan Paulus ini, maksud Paulus mereka ini tadinya dari kebenaran, tapi sudah berpaling. Lihat ucapan mereka, ya, kata-kata mereka. Coba ayat sebelumnya apa gimana? Tetapi hindarilah omongan yang kosong Nah. dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Omongan yang kosong dan tak suci yang hanya menambahkan kefasikan, ya. Itu kata-kata seperti itu yang memecah belah itu seperti kanker, ya. Coba saudara kan tahu kan penyakit kanker itu kalau dibiarkan, kalau sekarang sudah jadi, kalau tidak di apa namanya itu, kalau orang yang kena kanker itu minum obat apa itu yang obat keras itu, jadi lupa. Apa seperti Pak Jaya minum apa dia kalau supaya hancur dia punya penyakit apa? Bukan, ada tuh obat keras yang bikin botak, bikin rontok. Terapi, apa? Kemoterapi. Ya. Nah itu kalau tidak cepat-cepat, ya, betul-betul memakai kuasa, ya, kuasa firman dan pengajaran itu, bisa penuh dengan penyakit itu tubuh Kristus. Ini berbahaya yang seperti ini. Tapi ya hikmat Tuhan luar biasa. Karena Tuhan adalah kepala dari jemaat, kepala dari tubuh itu. Dia tahu apa yang terjadi dan dia tahu kapan harus dihabiskan, dilenyapkan. Ya. Pasti tubuh Kristus sebagaimana 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24 mengatakan Allah yang sudah memanggil dia yang bertanggung jawab. Dia akan menggenapi. Kalau bagi orang-orang yang setia itu dia akan mengalami suatu kesempurnaan, akan dijadikan tidak bercacat celah, ya.
dengan pohon sejahtera daripada Tuhan akan menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat sore hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang menyempurnakan dalam setiap hati kami. Dan setelah kami bersekutu dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi di dalam penyerahan kami dengan berbagai cara, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembah. Sembah Kau, Engkau yang layak untuk sembah, sembah, sembah. Engkau yang layak untuk sembah. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala domba-dombanya Bikredu. Hai hamba-hambaku dan anak-anakku, berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu Bikredu tonight. Aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Melidu tonight. Perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini. Hai hamba-hambaku Bikredu tonight. Kamu dalam mendengarkan firman-Ku. Firman-Ku itu adalah aku sendiri. Bikredu tunaunikrai. Jangan kamu takut, hai hamba-hambaku. Di tengah-tengah kamu menjalankan tugas pekerjaan yang aku percayakan kepada kamu, layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Milih kamu tunaunikrai tonight. Karena aku sedia menolong dan membela kamu Bikredu tonight. Selama kamu berdiri di atas kebenaran, aku yang menjadi pembela kamu Bikredu tonight.
Sampaikanlah kebenaran itu dengan berterus terang. Jangan kamu takut, Lady Kampena di Kradelo tonight. Karena perhatikan kamu baik-baik di hari-hari ini. Bikresuna di Krai. Waktunya sudah dekat, Kradelo tonight di Krai. Itulah sebabnya waktu yang aku berikan kepada kamu. Pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kamu melayani pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Dan ada rahasia-rahasia kebenaran yang boleh aku ungkapkan lewat hikmat yang aku berikan. Kamu tidak perlu takut terhadap tonight. Sampaikanlah itu dengan berterus terang. Mereka mau terima atau tidak, itu adalah urusan aku dengan mereka. Sebab itu hamba-hambaku dan anak-anakku, peliharalah kesetiaan kamu untuk selalu datang kepadaku. Karena ketika kamu mendekatkan diri kepadaku, aku juga akan mendekatkan diri kepada kamu. Dan aku akan menyatakan hal-hal yang belum terungkap. Aku ungkapkan lewat hikmat yang aku berikan bagi kamu. Peliharalah kekudusan dalam pengajaran. Pelihara kekudusan kehidupan. Kamu harus pelihara semuanya itu di Krishna di Krai. Karena ingat kamu baik-baik hamba-hambaku di Krai tunai. Bahwa pengajaran itu sangat menentukan keselamatan Lidi Kamtra dulu tunai. Sebab itu hamba-hambaku, jangan melihat keadaan di dalam dunia ini, tapi aku minta fokuslah kamu pada pekerjaanku. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Lewat kehidupan kamu yang aku pakai untuk menyampaikan kebenaran. Lidi kamu tenodikrai, tidakkah kamu tahu? Ada di antara mereka yang merindukan mengetahui tentang jalan keselamatan. Lidi kamu tenai. Tapi ada juga yang tidak senang dengan keadaan seperti ini. Lirik roh dulu tunai. Jangan engkau takut dan hiraukan semuanya itu mikredulai. Tetapi engkau harus mempunyai pendirian yang kokoh di dalam aku. Lirik kaum tunai dikrai. Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan manusia, tapi ini adalah pekerjaanku sendiri yang aku percayakan kepada kamu untuk melayani aku. Beli adino dikradil tunai. Tetaplah kamu setia menjalankan tugas pekerjaan yang aku percayakan kepada kamu. Karena menjadi pembela kamu bukan manusia, tapi adalah aku sendiri. Lady come tonight. Mengerti ke engkau yang hambaku. Meli come tonight. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh dan tetaplah engkau setia untuk membaca dan menyelidiki setiap pengajaran yang aku telah ajarkan kepada kamu. Dan bacalah firmanku, karena di dalamnya ada rahasia-rahasia yang belum terungkap. Aku akan ungkapkan lewat hikmat yang aku berikan kepadamu. Dek aidlo cena dikrai, hai hambaku, dikira dulu cenai. Jangan engkau takut, Lady come tonight. Segala sesuatu aku akan berbuat sesuatu indah pada waktunya. Lelo cena dikrai. Oleh karena itu mikredelo tunai, aku berpesan kepadamu saat ini. Mikredelo tunai, tetaplah engkau semangat dan tetaplah engkau berdiri di atas kebenaran yang aku telah beritakan kepada kamu. Lady come tonight. Maka kamu akan lihat aku tetap menyertai kamu sampai kesudahan alam. Inilah suara rohku dikradil tunai, dikradil tunai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Boleh diberkati Tuhan pada saat ini dengan kebenaran dan suara Roh-Mu Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Agar kami juga semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus.
Kami boleh menjadi orang-orang yang berlayak menerima janji Tuhan, menerima kehidupan yang kekal Tuhan di dalam kerajaan yang tiada tergoncangkan. Ya, sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi pelita bagi kaki kami di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Tentu banyak sekali ya Bapa, tawaran-tawaran dari dunia ini Tuhan, yang ingin senantiasa membuat jalan-jalan kami menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya Roh-Mu senantiasa menyertai, menguatkan kami, memberikan pertolongan, bahkan menghibur kami Tuhan, ketika kami mengalami masa-masa kesulitan, masa-masa kesusahan. Roh-Mu yang akan senantiasa membangkitkan semangat dan gairah kami untuk tetap melakukan kehendak-Mu, baik dalam pekerjaan kami, aktivitas kami, terlebih di dalam kami melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang akan selalu memberikan penghiburan yang baru, semangat yang baru, untuk kami tetap setia mempertahankan panggilan yang mulia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Diberkatilah sidang jemaat-Mu Gesbani Efrata maupun Goshen. Tuhan berkati dalam segala aktivitas mereka Tuhan, di luar sana yang sedang bekerja. Kau tetap jaga, lindungi, terutama terus ingatkan akan kebenaran firman-Mu, benih yang hidup, yang tertanam, yang tertabur di tanah hati mereka. Biarlah kami boleh melihat Tuhan ada suatu pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Iman mereka boleh semakin bertumbuh dewasa Tuhan, dan akan mengubahkan kehidupan mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Agar segala aktivitas mereka juga bukan saja Engkau berkati, tetapi mereka Engkau pilih untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami semua, baik kami yang menyaksikan saat ini. Kau tetap memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Engkau tetap memberikan kekuatan baru, memberikan hikmat, kekuatan kesehatan tubuh jasmani terlebih rohani Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan pelayanan kami pada saat sore hari ini. Terlebih juga Tuhan, sempurnakan pergumulan daripada jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang menjalani penyangkalan diri hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menutup puasa ini dengan penuh kemenangan, sukacita yang daripada-Mu, dan menerima berkat pengharapan Tuhan oleh janji firman-Mu. Kami akan mengakhiri beston kami pada saat sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dikaruniakan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita dan akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Gunakan buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Tuhan, ada penglihatan? Hah? Ada? Nah, waktu masuk dalam penyembahan saya melihat ayat 13 itu, kemudian saya tunjuk maksudnya keadaan Kuat sedikit. Hah? Ah. Jadi waktu masuk di dalam doa penyembahan saya melihat satu terang turun tiba-tiba
ruang ini jadi terang semua. Ternyata bahwa di tengah-tengah ini ada satu kemuliaan yang begitu besar di tengah-tengah kita. Sampai saya tidak bisa kata betul. Coba tuh lihat itu Wahyu pasal yang ke-13 itu. Contoh sekali. Ada katakan bahwa sampaikan itu dengan lembut, tapi kau harus berhati-hati. Kemudian setelah itu saya bilang, Tuhan datang di depan saya dan aku. Sementara walau itu Tuhan ada di depan saya dan apa yang saya ucapkan yang saya sampaikan. Kemudian Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kamu harus tetap berpegang kepada pengajaran yang ada dan tidak perlu kamu takut. Walaupun engkau akan menghadapi tantangan, tapi jangan takut karena aku akan sedia membela kepadamu. Dan Tuhan dikatakan tetap kamu mengawasi diri kamu dan awasi ajaran. Kamu lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Kita awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Dan betul itu pokoknya ayat itu. Kemudian Tuhan katakan tetap semangat dan setia dan jangan takut. Engkau akan hadapi tantangan tapi jangan takut. Yang membela engkau bukan manusia tapi aku yang membela engkau. Nah, tetap sampaikan kebenaran karena masih ada rahasia kebenaran yang Tuhan akan ungkapkan lewat hikmat yang diberikan. Tuhan tetap menjaga persatuan dan tetap mengasihi satu dengan yang lain. Nah, itulah yang Tuhan tuntut bagi kita dan dia katakan tetap semangat dan tetap berjaga-jaga. Nah, ini kesaksian penglihatan yang kita nampak tadi. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, penglihatan kesaksian dan nasihat ya, jadi tidak ada simbol-simbol dalamnya. Ya, sedikit saya tegaskan saja. Jadi pesan Tuhan, bagaimana kita jangan takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Cuma tadi ada pesan juga dalam penglihatan ya, khususnya Wahyu 13 seperti ini kan tentang keadaan akhir zaman ya, keadaan yang belum terjadi. Ya, walaupun kita sudah mendapatkan ungkapan itu, ya Tuhan ingatkan hati-hati karena sifatnya memang belum terjadi. Jadi orang-orang awam ya mungkin bisa berkata kita ini berprasangka buruk ya, karena ini sesuatu yang belum terjadi, tapi Tuhan sudah ungkapkan. Makanya itulah kenapa muncul itu ayat kontrol 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 ya, sebenarnya itu kenapa diungkapkan, diingatkan awasi hidupmu dulu ya. Kenapa? Karena efeknya itu konsepnya itu kita harus menunjukkan teladan dalam diri kita dulu gitu. Supaya walaupun kita sudah punya teorinya ya, tapi kan yang sebenarnya yang diharapkan yang dialami manusia lainnya itu adalah dari tindakan kita kan. Percuma teori kita mengatakan kasih, kita mengajarkan mengampuni, tapi pada prakteknya kita tidak bisa ya. Jadi semua kayak hilang begitu saja ya, hangus begitu saja di dalam pikiran mereka tentang apa yang kita bicarakan. Itulah kenapa Paulus mengingatkan dulu. Bukan berarti Timotius itu tidak ada teori pengajaran, ada. Paulus mengajarkan, tapi Paulus mengingatkan, awasi dulu hidupmu. Hidupmu dulu, buah-buah dalam hidupmu, supaya ketika engkau berbicara, pengajaran itu didengar orang. Makanya tadi kan di ayat terakhirnya itu, tulisan kalimat terakhirnya, agar orang yang mendengarkan kamu, coba baca itu. Ayat kontrolnya Timotius 4 ayat yang ke-16 ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Kalau dalam salinan lama, ingatlah akan dirimu ya dan pengajaranmu. Artinya kita mengingat. Ya. Saya lebih suka kalimat terjemahan baru lebih tajam ya. Seperti kalimat yang menegur, awasi itu ya. Ya. Bertekunlah dalam semuanya itu. Nah, bertekun artinya ketekunan itu kan sifat yang kita lakukan secara konsisten ya. Tidak pernah menyerah, tidak bersungut-sungut, tekun ya. Kita menjaga perbuatan ucapan kita supaya ketika kita menyampaikan pengajaran, nah itu pasti ada efek yang baik ya. Terus karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya. Dengan berbuat seperti itu kita menyelamatkan diri kita
Kenapa? Karena kita sudah diajarkan dulu daripada Tuhan, sudah menjadi orang yang pertama menerima firman dan pengajaran, ya tentu firman itu seperti pedang bermata dua, kena lebih dulu kita kan. Nah, tentu harusnya kita lebih merefleksikan firman Tuhan kita, merefleksikan firman Tuhan itu yang kita baca, yang kita pelajari, harusnya bermula dari kita dong. Tidak mungkin kita cuma lewatkan itu, berikan kepada jemaat yang lakukan, kita tidak. Ya, bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya karena kita sudah belajar dulu, ya kita olah, kita renungkan, kita lakukan. Nah, supaya ketika kita mengajar, jemaat pun dapat mengalami satu paket yang jelas gitu. Oh, ternyata ini bukan saja penuh dengan firman, tetapi hidupnya sepadan dengan firman ya. Ya walaupun realitanya memang terkadang susah ya, susah seperti itu, berat juga. Tapi ya sudah, kita akan berusaha, kita berjuang. Dengan begitu, kalau kita punya teladan yang baik, perbuatan yang baik, ucapan yang baik, ya, lalu kita mengajarkan, orang yang mendengar kita itu juga akan diselamatkan karena mereka percaya, karena mereka mau mengikut kita. Ya. Kenapa mereka mau mengikut kita? Karena mereka melihat teladan kita. Kenapa pengikut Yesus, murid-murid dan pengikut Yesus percaya kepada Yesus? Karena Tuhan Yesus bukan sekedar berteori, tapi Tuhan Yesus betul-betul mempraktekkan kasih itu. Ya, puji Tuhan. Jadi, ya itu sebagai pesan. Ya, khususnya di Wahyu 13, jadi diingatkan berhati-hati. Ya. Jadi kalau sudah konteksnya kitab Wahyu, ya udah berhati-hati artinya dengan bijaksana. Tapi kalau kita diberikan wadah dalam KKR, ya, dalam berkhotbah, apalagi sudah diberikan tema, udah saudara sikat saja itu, sikat saja, hajar ya, hajar tapi bukan dengan nafsu ya, hajar dengan keberanian oleh Roh Kudus ya, jangan tutup-tutupi. Kalau mau ditangkap polisi ya, kalau jalannya seperti itu ya jalankan saja. Yang penting saudara tidak ada niat jahat. Karena seperti tadi yang saya awasi itu bicara tentang paus kan. Ya, jadi kan orang berpikirnya, Katolik ini antikris. Sebenarnya bukan seperti itu cara berpikirnya. Ya, tapi sudahlah, nanti ada penjelasannya lagi, nanti jadi panjang lagi. Oke, salam buat keluarga, salam sehat, selamat bertutup puasa. Ya, selamat bertutup puasa dan selamat mengalami kemenangan dalam Tuhan. Oke, shalom, Tuhan Yesus memberkati.